Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 21, Sup Telur. Bella dengan lahap menyantap semua hidangan yang tersedia di atas meja. Netra Irwan sesekali melirik Bella di antara suapannya. Dan jujur, dia terpesona oleh kecantikan gadis lugu yang duduk di hadapannya. Tiba-tiba terdengar suara sendawa dari Bella. Dia menjilati jari-jarinya yang berlumuran sisa-sisa makanan. Bella tampak menikmati jari-jarinya dengan begitu asyiknya sampai hampir tertidur. Sementara itu, Irwan hanya bisa tersenyum geli. Kok, Tuan Irwan malah bengong. Lanjutkan makannya. Sayang sekali, kalau tidak selesai. Bella menunjuk makanan yang masih tersisa di piring Irwan. Oh, aku sudah kenyang. Melihat Nona makan dengan lahap membuat perut saya penuh, jawab Irwan, sambil menggeser piringnya dan menawarkan tisu kepada Bella. Bella terdiam sejenak, mencerna kata-kata Irwan. Apakah ada yang salah dengan dirinya? Kemudian dia menyadari mungkin Irwan merasa kurang nyaman melihatnya menjilati jari-jarinya. Hehehe, enak sih. Bella tersenyum dan mengakui malunya. Nggak apa-apa, santai saja, Nona, kata Irwan sambil tersenyum. Pria itu sangat memahami tingkah laku Bella. Puan, kalau tidak mau dihabiskan makanannya, boleh aku habiskan? Tanya Bella sambil meraih piring Irwan. Irwan terkejut. Emangnya kamu tidak jijik gitu? Oh, tidak, lebih baik daripada membuangnya, kan? Hehehe, aku akan habiskan saja, kata Bella sambil menarik piring Irwan dan mulai menyantapnya hingga habis. Apa kamu masih lapar, Nona? Kalau mau, aku bisa pesan lagi untukmu, tawar Irwan. Tidak, sudah cukup, sekarang perutku kenyang. Makanannya enak-enak sekali, tolak Bella dengan suara yang agak terganggu karena mulutnya masih penuh dengan makanan. Yakin? Tanya Irwan. Kalau kamu mau, aku bisa memesan lagi untukmu, Nona. Tidak, saya tidak ingin lagi. Selain itu, malam ini saya ingin memasak sendiri di apartemen. Oh ya, Tuan Irwan, di mana Tuan Mateo sekarang? Saya tidak melihatnya sejak pagi tadi. Biasanya dia selalu memberi tugas ini dan itu. Tetapi hari ini saya belum mendengar omelannya. Hehehe, ujar Bella sambil tertawa. Tuan Mateo sedang bersama kekasihnya. Mereka sedang berkencan, bahagia. Mereka adalah pasangan yang sangat mencintai satu sama lain, jawab Irwan. Oh, kekasihnya pasti sangat cantik ya? Bella membulatkan mata. Iya, dia sangat cantik. Tetapi Nona juga cantik kok, kata Irwan kembali. Dan tahan banting juga. Ya, memiliki kekasih sekeras Tuan Irwan. Apakah Tuan pernah marah padanya? Gumam Bella. Hahaha, tidak. Tuan Mateo tidak pernah kasar pada kekasihnya. Tidak mungkin. Irwan tertawa mendengar komentar Bella tentang Mateo. Oh, tidak galak ya? Bella membulatkan matanya, lalu terdiam sejenak. Irwan beranjak setelah membayar tagihan makanan. Dia mengajak Bella pulang dan membawa semua barang belanjaan. Ketika mereka tiba di unit apartemen Mateo, Irwan segera berpamitan pada Bella dan pergi. Setelah Irwan pergi, Bella duduk santai, merasakan pegal-pegal di kakinya. Mungkin sudah beberapa hari ini dia tidak banyak bergerak, sangat berbeda dengan keadaannya di kampung, di mana dia selalu aktif dan sibuk. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekati pintu apartemen, dan pintunya terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dan tampan berdiri di ambang pintu, lalu dengan gontai masuk ke dalam unit. Melihat Bella tertidur di sofa dengan banyak kantong belanjaan di meja, Mateo menggelengkan kepala. Dia melihat perubahan yang mencolok pada Bella. Rambutnya lebih berkilau, wajahnya lebih cantik, dan penampilannya lebih elegan. Mateo menjulurkan kakinya untuk menyentuh kaki Bella yang terlelap. Bangun, kamu enak sekali tidur di sini. Meja ini berantakan sekali. Harusnya kamu bangun. Bella terkejut dan segera bangun. Dia memicingkan matanya, menggosoknya dengan kasar. Sedang enak-enak tidur. Siapa yang membangunkan saya? Kata Bella.
Masih mengucek mata. Gav. Dagu Bella ditarik sehingga dia harus mendongak dengan jarak yang sangat dekat dari wajah Matteo. Matteo berkata, "Apa kamu tidak melihat saya sebesar ini?" "Hah? Seharusnya saya yang bertanya. Mengapa kamu tidur di sini? Lihat, meja sangat berantakan." Bella merasa ketakutan karena jarak yang sangat dekat antara wajah mereka. Aku ketiduran." "Tuan," kata Bella dengan suara yang terbata-bata. Kamu terlihat sangat berbeda sekarang. Rambutmu bergelombang. Kulitmu terlihat bersih. Pasti Irwan yang membuat kamu seperti ini, kan?" Matteo memainkan rambut hitam bergelombang Bella dengan tangan satu lagi. "Iya, Tuan Irwan yang mengajakku ke salon kecantikan dan membelikan semua ini," kata Bella, menunjuk ke paperback yang masih ada di meja. Mata Matteo bergerak ke meja yang ditunjuk oleh Bella. "Dia sangat baik." "Iya, Tuan Irwan sangat baik. Tidak seperti tuan ini, galak dan menakutkan," celoteh Bella. Matteo tiba-tiba menoleh dan melotot pada Bella yang terlihat tegang. Rahangnya mengeras. Bagaimana gadis ini berani bicara seperti itu? Bella segera menutup mulutnya yang telah mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir. "Kenapa aku bicara seperti itu? Mulutku sepertinya tidak diatur dengan baik," batin Bella. "Sekarang, bawa semua ini ke kamarmu. Jangan perlihatkan di depan mataku lagi. Ini membuat mataku sakit," perintah Matteo sambil menunjuk ke arah meja. "Aku carikan obat mata ya, Tuan, kalau sakit mata," celetuk Bella. "Pindahin gak?" bentak Matteo. "Iya." Bella buru-buru beranjak dan mengambil semua paperback, lalu dibawanya ke dalam kamar. Cantik juga," gumam Matteo sambil tersenyum, menatap punggung Bella yang masuk ke dalam kamar. "Hei, gadis bagasi, cepat masakkan aku makan malam. Aku lapar nih." "Jangan lama-lama ya, nanti gajimu kupotong." "Aku menunggu," pekiknya Matteo sambil tersenyum tipis. "Ini orang main perintah seenaknya saja. Aku kan ngantuk. Gara-gara perutku kekenyangan," gerutu Bella sambil melintasi pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian, Bella keluar dari kamarnya dan menuju dapur. Dia melihat Matteo yang duduk bersandar dan memandang ke langit-langit. "Mau dimasak apa, Tuan?" tanya Bella dengan wajah sedikit cemas. Kepala Matteo bergerak melihat ke arah Bella. "Kenapa wajahmu cemas begitu? Yang penting ikhlas. Caranya terserahmu. Saya mau makan sup telur." "Sup telur? Gimana caranya?" gumam Bella sambil menggaruk kepalanya. Terlihat bingung. "Pokoknya bikin itu. Cara buatnya terserahmu. Yang penting harus enak," ucap Matteo dengan tegas. Lalu pergi ke kamar seraya membuka jas hitamnya. Bella yang masih bingung akhirnya mendekati lemari pendingin untuk mencari semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat sup telur. "Baiklah, aku anggap ini tantangan bagiku, Tuan. Aku akan membuat yang spesial untukmu," ujar Bella sembari meraih celemek dan mulai mempersiapkan semua bahan. Setelah sekitar 20 menit, sup telur sudah siap dihidangkan di meja dengan taburan bawang goreng di atasnya, memberikan aroma yang menggugah selera. Setelah menyusun makanan di meja, Bella pergi ke kamar Matteo untuk memberi tahu bahwa makan malam sudah siap. Ketika Bella mendorong pintu kamar Matteo yang tidak tertutup dengan baik, terdengar suara "blak", dan matanya menangkap Matteo sedang mengenakan pakaian, sehingga Bella sempat melihat tubuh Matteo tanpa busana sama sekali. "Au!" Matteo segera meraih handuk yang ada di lantai. Sementara Bella menutup wajahnya, meskipun tidak sepenuhnya tertutup sehingga masih bisa mengintip. Matteo berjalan mendekati Bella dengan dada terbuka. Dengan refleks, Bella mundur beberapa langkah. "Aduh, lagi-lagi mataku ternoda dengan melihat tubuhnya yang kekar itu," gumam Bella dalam hati. "Lain kali ketuk pintu dulu. Jangan asal buka saja. Tidak sopan namanya." Suara berat Matteo menyadarkan Bella dari lamunannya.